Selamat pagi Bapak dan Ibu, Happy Sunday. Selamat datang di ibadah hari Minggu di FIBC Monrovia. Hari ini adalah minggu yang ke-46 ya. Kita tinggal 6 minggu lagi akan mengakhiri tahun 2024. Baik yang Tuhan sudah sediakan dan sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, patutlah kita mengucap syukur atas segala kebaikan-Nya. Sebelum kita masuk dalam ibadah pada hari ini, marilah kita menenangkan hati kita. Let us quiet our hearts before the presence of God. Dengan berdoa secara pribadi dan bermeditasi. Panggilan beribadah diambil dari Yesaya 40 ayat yang ke-8. Mari kita semua bangkit berdiri. A call to worship is taken from Isaiah 40 verse 8. Demikianlah firman Tuhan. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberikan kita keselamatan. Mari kita naikkan pujian, give thanks. Let's give our thanks to the Lord, for He has blessed us with so many things. Give thanks with a grateful heart.
dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapa di surga, tiada terhitung segala berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Dari pagi hari sampai terbenamnya Tuhan, bahkan sampai kami tertidur pun Engkau tetap memberkati kami. Tuhan, kami datang pada hari ini untuk bersyukur atas segalanya. Kami datang untuk mendekat kepadamu, mendengarkan firman-Mu. Kami tahu Engkau sangat mengasihi kami. We know that you love us so much and you want to say things to us that you want us to learn about you more and more. Tuhan, Engkau berkati ibadah kami pada hari ini supaya apa yang kami lakukan semua berkenan di hadapan-Mu. Engkau bersuka cita di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Berita pengharapan diambil dari Mazmur 115 ayat yang ke-11. A message of hope is taken from Psalm 115 verse 11. Bahasa Inggris ada di screen ya, the English is on the screen. Demikian firman Tuhan. Mazmur 115 ayat yang ke-11. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Haleluya. Kita mempunyai sahabat yang setia, yang selalu datang menolong kita setiap saat. Namanya adalah Yesus. Marilah kita naikkan pujian. Ada satu sobatku yang setia. Tinggalkan
mendengarkan berita pengampunan diambil dari 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Message of forgiveness is taken from 1 John chapter 3 verse 1. Demikian firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Haleluya. Marilah kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Dia. Tuhan selalu menolongku. Ingatlah segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Segala masalah boleh datang, tetapi Tuhan selalu setia menemani dan memberikan jalan keluar. Tuhan selalu menolongku. Tuhan akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara yang akan tiba tepat pada waktunya. Dia tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu pagi. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin
mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kasih setiamu. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan menaikkan segala doa permohonan kita kepada Dia. Saudara-saudara, setiap minggu kita berdoa buat Pak Gustaf. Pak Gustaf adalah ayah dari saudari Grace Pratama dan kakak dari Ibu Rose Tarore. We always pray for Pak Gustaf every week. Pak Gustaf was the father of Grace Pratama and the brother of our sister Rose. Beberapa hari yang lalu Tuhan memanggil Bapak Gustaf pulang ke rumahnya yang di sorga. Several days ago, God called Pak Gustaf home to be with Christ Jesus in heavens. Jadi saudara, kita berdoa baginya minggu demi minggu. Dan Tuhan merawatnya minggu demi minggu. Tapi waktunya tiba, Tuhan berkata, anakku sekarang pulanglah. Itulah hidup kita sebagai orang-orang percaya. Every week we pray for Pak Gustaf, and every week God watch over him. But now, time come for the Lord to say to him, my son, my child, time to go home now. And that's the way the life of Christians are. We live with Christ, we will die with Christ and in Christ. Kita juga mau berdoa buat Tante Els. Beberapa hari yang lalu masuk ke rumah sakit karena ada masalah dengan jantungnya. We also want to pray for Tante Els, the mother of Donald, Peggy, and Michael. She had a heart problem. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan damai sejahtera di hati Tante Els dan memulihkannya. We pray that God will give her peace in her heart and also He will heal her. Kita juga mau berdoa buat saudara Enge atau keponakan Enge, Pepe, yang sedang dirawat di rumah sakit. Supaya Tuhan juga menjamah dan menyembuhkan Pepe. We also want to pray for Pepe, the niece of our sister Enge. She's also in the hospital. We pray that God will visit her and touch her. Sebelum kita berdoa, mari kita pujikan nama Yesus. And before we pray, let us sing the name of Jesus.
Selamat pagi Bapak dalam surga. Good morning our Heavenly Father. Terima kasih pagi hari ini Engkau membawa kami masuk ke dalam rumah-Mu untuk berbakti kepadamu. We thank you for bringing us into your house to worship you this morning. Kami menaikkan syukur kepadamu atas segala yang Tuhan telah berikan kepada kami. We give you thanks, Father, for all that you have given us. Kami tidak kekurangan karena Tuhan mencukupi kebutuhan kami. We have lacked nothing because you have met all our needs. Bapak, kami juga datang mengakui kami semua orang-orang berdosa. We also come before you to confess that we are all sinners. Kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu melakukannya. We knew what your will was, but we did not always obey you. Kami mohon, ampuni kami, basuh kami dengan darah-Mu. Dan di hari mendatang, tolong kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. So we pray, please forgive us our sins. Please wash us clean with your blood. And help us in the days to come to live in accordance to your will. Bapa dalam surga, kami berdoa buat keluarga Ibu Rose, keluarga Grace, yang dirundung kedukaan, ditinggal oleh Papa dan Kakak terkasih Pak Gustav. Lord, we want to pray for the family of our sister Rose and also our sister Grace, who are grieving the loss of their loved one, Pak Gustav. Bapak, di tengah-tengah derayan air mata, kami melihat sorga dan melihat Pak Gustav bersama-Mu. Itulah penghiburan kami dan kekuatan kami. But Lord, in the midst of these tears, we can have a glimpse of heavens and see Him sitting next to you in the heavens. For that, Lord, we thank you. And because of it, we are strengthened. Bapak, kami pun berdoa saat ini buat Tante Els. Mohon Tuhan bersamanya memberi damai sentosa di hati dan menjamah menyembuhkannya. We also lift up Tante Els. We pray, may you fill her heart with your peace. And we pray, may you touch her, heal her, dear Lord. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat seseorang bernama Patricia yang dirawat di ICU di rumah sakit itu pula dalam kondisi yang genting. Jamahlah Patricia supaya dia sembuh dan boleh kembali ke rumahnya. We also pray for somebody by the name of Patricia who is also being treated in that same hospital in the ICU. We pray, Father, may you also visit her, touch her, and heal her so she can go home. Bapak dalam surga, kami pun berdoa buat Pepe, keponakan Enge yang tengah dirawat di rumah sakit. Biar Tuhan jamah, kuatkan Pepe sehingga dia bisa sembuh kembali ke rumahnya lagi. We also pray for Pepe, the niece of Enge. May you also touch her, heal her, Father, so she too can go home. Bapak, kami berdoa buat Tante Sofia, memohon supaya Tuhan menjamah tulang belakangnya yang retak itu supaya pulih, supaya Tante tidak kesakitan dan boleh kembali bisa bangkit dan berjalan. We pray, Father, for Tante Sofia. May you touch her back, the fractured back. May you heal her. May you free her from pain. May you enable her to get up and to walk again. Kami berdoa pula buat Tante Elvira. Biarlah Tuhan terus kuatkan, sembuhkan, sehingga Tante kembali bisa sehat. We also pray for Tante Elvira. May you touch her and heal her so she will be well again. Kami berdoa juga buat Caitlin, cucu Om Vincent. Biar Tuhan terus kuatkan anak ini dan sembuhkan dia dari sakitnya. We also pray for Caitlin, the granddaughter of our brother Vincent. May you touch her and heal her so she too, Lord, will be well. Kami berdoa buat Om Arthur, buat Pak Andreas.
Biar Tuhan terus beri kekuatan agar mereka sanggup menjalani perawatan minggu demi minggu. We pray for Om Arthur and Pak Andreas. May you give them strength so that they will be strong to go through treatment week after week. Kami naikkan doa pula buat saudara Lu, supaya Tuhan terus sembuhkan Lu. Makin hari makin sehat. We also pray for our brother Lu. May you continue to heal him, that he will grow stronger and healthier. Kami berdoa pula ya Bapak buat Om Peter Chua, buat Benita, buat engkau Hans. Biar Tuhan bersihkan tubuh mereka dari sakit penyakit, supaya mereka sembuh, sehat kembali. We pray for Om Peter Chua, Benita, and Hans. May you also cleanse their bodies from diseases, that they will be well and healthy again. Kami pun berdoa buat lutut Pilar, supaya sembuh, tidak lagi memberi dia rasa sakit. We pray for Pilar's knees. May you touch them so she will not feel the pain anymore. Kami berdoa buat Anyal, buat Herwi, biar Tuhan terus kuatkan mereka, sembuhkan mereka dari sakit mereka. We also pray for our brother Anyal and our sister Herwi. May you continue to heal them, cleanse their bodies, and strengthen them, that they will be healthy, Lord. Kami berdoa pula buat Stephanie dan Mira, biarlah Tuhan terus pelihara mereka, beri kesehatan kepada mereka. We pray for our sister Stephanie and Mira. May you continue to strengthen them, to keep them strong and healthy. Kami berdoa pula buat Mama Joseph, buat Encik Alwan. Biar Tuhan jamah keduanya, sembuhkan mereka. We pray, Father, for Mama Joseph. Pray for our sister Alwan. May you also touch them and heal them from their sickness. Kami berdoa buat Kok Fabian. Biar Tuhan juga menjamahnya dari rasa sakit, sembuhkanlah dia. We pray for our brother Fabian in Indonesia, who is constantly in pain. May you touch him and heal him, dear Lord. Kami berdoa terus buat Esther dan Sandra. Teruslah engkau pulihkan, kuatkan tubuh mereka dari sakit penyakit. We pray also for strength and good health for our sister Sandra and Esther, that they will remain strong and healthy. Bapak, kami juga berdoa buat Andri, buat Ko Pardi. Biarlah Tuhan terus kuatkan mereka, sembuhkan mereka. We pray for our sister Andri and our brother Pardi. May you also strengthen them and heal them. Kami berdoa juga buat Encik Ina di Indonesia. Biar Tuhan jaga, biar Tuhan lindungi, supaya ingatannya tetap bersamanya. We pray also, Lord, for our sister Ina, who is in Indonesia now. May you protect her, keep her strong and healthy, and may you keep her memories intact. Kami berdoa buat Encik Sinta. Beri kekuatan kepadanya, merawat Engkau Pardi hari lepas hari. We also pray for strength upon Encik Sinta. May you give her strength to provide care for her husband, Ko Pardi. Bapak, kami terus berdoa juga buat bekas tetangga kami Norma. Biar Tuhan terus jaga, beri dia kesehatan. We also pray for our former neighbor Norma. May you continue to strengthen her, to keep her healthy, dear Lord. Bapak, kami berdoa buat saudara kami di sini, siapapun yang mempunyai pergumulan hidup. Kami mohon Tuhan dengar doa mereka, dan Tuhan luluskan permohonan mereka. We pray for our brothers and sisters who have unspoken prayers. You know what they are and who they are. We pray, may you hear their prayers. May you grant their prayers, dear Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicara Allah sekarang, kami siap untuk mendengarkan-Mu. And now we pray, please speak to us. We are ready to listen to you. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. In the name of Christ Jesus our Lord, we all pray. Amen. Satu lagi saya lupa.
mau berdoa buat mama dari saudara Tante Sin dan juga Mama May yang tengah dirawat di rumah sakit. I forgot to pray for 2 more people. Let's pray. Dear Lord, we want to pray for Tante Sin's mother who is ill. May you touch him. May you be with him. May you give him what is best in your plan. We also pray for the mother of our sister May. May you also touch her, be with her, and we pray for your best will in your plan for her. Thank you, Father. We surrender both of them into your loving hands. In Jesus' name we pray. Amen. Saudara, mari kita buka firman Tuhan dari 1 Korintus 13. Please turn your Bible to the book of 1 Corinthians chapter 13. Kita baca satu ayat saja, ayat 4. We'll read verse 4. Mari kita bangkit berdiri. Please stand for the reading of the scripture. Mari kita membacanya, 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Silakan duduk, you may be seated. Saudara, pasal 13 dari 1 Korintus dikenal sebagai pasal tentang kasih. Chapter 13 of the book of 1 Corinthians is known as the great chapter of love. Nah, saudara, sebagaimana ya kita nanti akan pelajari, kita akan melihat ya betapa Paulus itu mampu untuk menjabarkan, menjelaskan tentang kasih dengan begitu baiknya. Tapi kita pun akan tidak kagum dengan pemahamannya yang dalam. As we study this chapter, we will be struck not only by Paul's ability to describe love so eloquently, but also by his insight. Tidak bisa tidak kita simpulkan bahwa kenapa kok dia bisa menulis ini dengan begitu dalam dan baik, karena dia sudah mengalami kasih secara pribadi, baik menerima ataupun membagikan kasih. We cannot help but conclude that the only way he could write this is because he had experienced love personally, be it receiving it or giving it. Nah, sebelum kita meneliti ayat-ayat ini, mari kita menimba beberapa pengamatan terlebih dahulu. Before we delve into this passage, let us make some observation first. Pertama, Paulus tidak sedang memberi kepada kita definisi kasih, tapi menjelaskan kepada kita karakteristik kasih. First, Paul is not giving us the definition of love, but rather the characteristics of love. Singkat kata, Paulus bukan sedang mengajarkan kepada kita apakah itu kasih, tetapi mengajarkan apakah perbuatan kasih itu. In other words, he's not telling us what love is, but rather what love does. Jadi sewaktu dia berkata kasih itu sabar dan murah hati, dia bukan tengah mendefinisikan kasih sebagai sabar dan murah hati. So when he says love is patient and kind, he's not defining love as patient and kind. Bukan. Dia hanya tengah menjelaskan kepada kita apakah perbuatan kasih itu, yakni kasih membuat kita sabar dan murah hati. He's only telling us what love does. It makes us patient and kind. Yang kedua, next observation. Yang dijabarkan oleh Paulus di sini adalah kasih Allah, bukan kasih manusia. What Paul is describing here is the characteristics of God's love, not man's love. The Bible memberitahukan kita bahwa Allah itu kasih. Jadi bila kita ingin belajar tentang kasih, kita mesti belajar dari Tuhan. The Bible tells us that God is love.
So if we want to know about love, we must learn it from Him. Karena Allah adalah kasih, apapun yang Allah perbuat keluar dari kasih dan untuk menyatakan kasih. Because God is love, whatever God does comes out of love and is to express love. Bahkan sewaktu Dia menghukum kita, hukuman itu keluar dari kasih-Nya dan untuk menyatakan kasih-Nya. Even when He punishes us, He does it out of love to express His love to us. Jadi sewaktu kita membaca bahwa kasih itu sabar dan murah hati, kita mesti memikirkan Tuhan bahwa Dia sabar dan murah hati. So when we read that love is patient and kind, we should think about God, that He is patient and kind. Pengamatan yang ketiga. Here's the third observation. Semua karakteristik ini ada dalam konteks relasi. All these characteristics are in the context of a relationship. Paulus tidak membicarakan karakteristik kasih ini secara umum. Paul is not talking about all these characteristics of love in general terms. Misalnya, kasih itu sabar merujuk kepada kesabaran kita terhadap seseorang. For example, love is patient refers to being patient with somebody. Waktu firman Tuhan berkata, kasih itu murah hati, merujuk kepada murah hati terhadap seseorang. While love is kind refers to being kind to somebody. Jadi saudara, di sini kita tidak tengah membicarakan tentang sabar menunggu bus yang datang terlambat atau sabar menunggu tanaman kita bertumbuh. So you see, we're not talking about being patient waiting for a bus to come late or being patient waiting for our plants to grow. Bukankah ada banyak orang yang sabar menunggu bus datang terlambat, sabar menunggu tanaman bertumbuh, tapi tidak sabar dengan istrinya, ya kan? There are many who are patient waiting for a bus to come and their plants to grow, but are impatient with their wives. Berarti ya? Pengamatan yang keempat. The fourth characteristic atau observation. Saudara, setiap karakteristik kasih bukanlah kasih itu sendiri. Namun bila kita terus melakukannya, besar kemungkinan kita akan dapat menjadikannya kasih. Each of this characteristic of love is not love in and of itself. But if we practice it, we will more likely develop it into love. Sebaliknya, bila kita tidak melakukannya, atau lebih buruk lagi kita malahan melakukan yang kebalikannya, kita makin menjauh dari kasih. Conversely, if we do not do it, or worse yet, we do the exact opposite of it, we will be farther from love. Itu sebab kita mesti mendisiplin diri kita melakukannya. Hence, we ought to discipline ourselves to do it. Sebagai contoh, for example, memang benar bahwa kita bisa sabar tapi tidak mengasihi seseorang. Betul. Tapi bila kita tidak sabar, kita memarahi dia setiap kali dia melakukan kesalahan, kemungkinan kita mengembangkan itu menjadi kasih justru mengecil. While it is true that we can be patient but do not have love towards somebody, but if we are not patient, for example, we yell at her every time she makes a mistake, the chances of our growing it to love will be slimmer. Sebaliknya, justru kemungkinan kita membencinya malah membesar. Conversely,
the chances of our hating her will be greater. Mengerti ya? Jadi saudara, sabar dan murah hati bukanlah kasih. Tapi sabar dan murah hati membawa kita lebih dekat kepada kasih. Sementara tidak sabar dan tidak murah hati membawa kita lebih jauh dari kasih. So you see, patience and kindness are not love. They are characteristics of love. But they lead us closer to love. While impatience and unkindness lead us farther from love. Jadi kita masih mendisiplin diri melakukannya. Therefore, we must discipline ourselves to do it. To be patient, to be kind. Pengamatan yang terakhir. Here's the final observation. Kendati Paulus tidak tengah membicarakan tentang kasih agape, kasih dan penerimaan tak bersyarat yang biasanya dikaitkan dengan kasih Allah, bukan kasih eros, kasih manusia, kasih yang bersyarat. Jalan menuju agape harus melalui eros. Although Paul is not talking about agape love, the love of God, love that has no condition, accepting us just the way we are, and not eros love, man's love that has conditions, but still the way to agape is through eros. Sebagaimana dikatakan oleh C.S. Lewis, kita tidak mungkin mempunyai kasih agape tanpa pertama menjalani kasih eros. As C.S. Lewis notes, we cannot have agape love without first having eros love. Saya berikan contoh. I'll give you an example. Kita memulai mengasihi seseorang karena dia baik kepada kita dan dapat memenuhi kebutuhan kita. Itulah kasih eros. We begin by loving somebody because he is good to us and can satisfy our needs. That's what eros love is. Namun dengan berjalannya waktu kita temukan bukan saja dia tidak bisa memenuhi kebutuhan kita, tapi dia tidak selalu baik kepada kita. Bahkan kadang dia melukai kita. However, as time goes by, we discover that not only is he unable to meet our needs, but he's also not always good to us. In fact, he can also hurt us. Nah, saudara, melalui perjalanan yang mengecewakan dan menyakitkan inilah, kasih eros kita perlahan-lahan berubah, bertumbuh menjadi kasih agape. Mengerti ya? It is through this disappointing and painful journey, our eros love evolves, grows into agape love. Jadi pada awal kita misalnya dibuat jengkel, marah, tapi pada akhirnya kita tidak lagi dibuat jengkel dan marah. Justru yang muncul adalah kita merasa kasihan kepadanya. So if in the beginning we got annoyed and angry at what he did, in the end, we're not annoyed anymore. We're not angry anymore. In fact, what comes out of us is compassion. Compassion. That's agape. Nah, saudara, di dalam pembelajaran ayat-ayat ini, kita akan mendapati kebenaran dari pengertian ini bahwa jalan menuju agape ialah melalui eros. So as we go through this passage, we will see the truth of this understanding that the way to agape is through eros. Kita tidak bisa melompat
menjadi orang yang saleh seperti Tuhan tanpa sebelumnya menjadi manusia terlebih dahulu. So we cannot jump to being godly without first being human. Kasih bukanlah sesuatu yang kita doakan dan terima dari sorga. No. Love is not something that we can pray for and receive from heaven. Tuhan, beri saya kasih. Tuhan, beri saya kasih. Bukan itu. So it's not like something we can pray. Lord, give me love, give me love, give me love. Bukan seperti itu. Kasih adalah sesuatu yang kita mesti kerjakan dan bangun setahap demi setahap. So you see, love is something that we must work on and work our way up. Nah, dengan pemahaman semua ini, mari kita meneliti ayat-ayat berikut ini dan kita melihat karakteristik pertama dari kasih atau dari Tuhan, yaitu sabar dan murah hati. With all those in mind, let us delve into this passage and begin with the first characteristic of love or God, which is patient and kind. Saudara, dua hal ini dua hal yang berbeda, tapi sangat berdekatan. These are two separate characteristics but closely related. Mari kita mulai dengan kasih itu sabar, yang sering diterjemahkan kasih itu tahan menderita. Let's begin with love is patient, which is often translated love suffers long. Menarik, bukankah ini semuanya? It's interesting, isn't it? Hal pertama yang muncul di benak Paulus sewaktu dia memikirkan tentang kasih adalah sabar. The first thing that came to Paul's mind when he thought about love was being patient. Menarik karena bukankah yang biasanya muncul di benak sewaktu kita berpikir tentang kasih adalah hal-hal yang lain, bukan penderitaan. It's interesting because what usually comes to mind when we think about love is everything else but suffering, isn't it? Bukankah yang biasanya muncul di benak kita waktu kita berpikir tentang kasih adalah segala sesuatu yang membuat kita bahagia dan terpenuhi, bukan menderita. What generally comes to mind when we think about love is everything that makes us happy and fulfilled, not suffer. Tapi di sini kita lihat Paulus memulai menjabarkan kasih bukan dalam kerangka bahagia dan terpenuhi, tapi dalam kerangka menderita. But here Paul begins describing love not in that happy and fulfilling mode or frame, but in painful mode or frame. Seakan-akan dia berkata, waktu kita mengasihi, kita akan rela dan sanggup menderita lama. As if he's saying, when we love, we will want to and be able to endure pain for long. Bagaimana telah saya katakan, kasih itu sabar, bukan dalam pengertian sabar secara umum, tapi dalam konteks relasi. As I indicated, love is patient, is not being patient in general, but rather in the context of relationship. Singkat kata, kita sabar atau kita tahan menderita dalam relasi, yang berarti kita menderita lama gara-gara seseorang membuat kita menderita. In other words, we are patient or we suffer long in a relationship, which means we suffer long because someone makes us suffer.
Penderitaan dapat kita tanggung bila kita mempunyai kasih. Tanpa kasih, kita pasti sudah menyerah. Suffering becomes bearable if we have love. Without love, we would have quit. Ada satu lagi yang mesti kita ketahui tentang kasih dan penderitaan. There's something else we must know about love and suffering. Kasih bukan saja dapat menanggung penderitaan. Kasih juga diuji dan diperdalam melalui penderitaan. Love does not only sustain suffering. Love is also tested and deepened by suffering. Kita yang mengasihi tapi tidak pernah menderita oleh karena perbuatan orang yang kita kasihi, mengasihi sedikit dan secara dangkal. We who love but have never suffered because of the person we love little and superficially. Tapi kita yang mengasihi dan telah menderita karena orang yang kita kasihi, mengasihi banyak dan dalam. But we who love and have suffered because of the person we love much and deeply. Seperti pohon di atas tanah yang kering, yang mesti merambahkan akarnya ke dalam untuk mendapatkan air. Begitulah kasih. Mesti menggali lebih dalam di tengah-tengah penderitaan. Like a tree in a dry ground, which must send its roots deeply to find water, so is love. It must dig deeper in pain and suffering. Kasih tahan menderita karena kasih akan masuk ke bawah lapisan ketertarikan dan kepuasan. Love suffers long because it goes underneath the outer layer of attraction and satisfaction. Kasih tahan menderita karena dapat melihat apa yang mata tidak dapat lihat. Love suffers long because it can see what eyes cannot see. Saudara, pasangan muda mesti menghadapi masalah perbedaan. Sedangkan pasangan tua mesti menghadapi masalah kekurangan. Younger married couples must deal with differences, while older married couples must deal with deficiencies. Pasangan muda mesti menghadapi perbedaan, misalnya yang satu senang bangun pagi, yang satu senang tidur malam. Ya, the young couples have to deal with differences. For example, one likes to sleep way late into the night, while the other likes to wake up in the wee morning hours. Pasangan yang tua mesti menghadapi masalah kekurangan, while older married couples must deal with deficiencies. Apa itu kekurangan? Sebagai contoh, kurang dengar, kurang lihat, kurang ingat. Older couples must deal with deficiencies in what? For example, cannot hear, cannot see, cannot remember. Nah, saudara, perbedaan menimbulkan konflik dan mengharuskan kita memecahkan konflik itu. Tapi juga kita mesti menemukan jalan untuk hidup bersamanya di tengah perbedaan. Differences often cause conflicts and require us not only to resolve conflicts, but also to find ways to live with each other despite our differences. Kekurangan juga menimbulkan konflik dan mengharuskan kita memecahkan konflik, tapi
kita harus menambal kekurangan-kekurangan itu. Deficiencies also cause conflicts and require us not only to resolve conflicts but also to make up for the deficiency or the limitations. Keduanya, perbedaan dan kekurangan, menghadirkan tantangan dan menambah tekanan pada kasih. Both differences and deficiencies present challenges and put pressure on love. Namun bila kita mempunyai kasih yang kuat, kita akan bisa melewati badai. Tapi kalau kita tidak mempunyai kasih yang kuat, kita tidak akan bisa melewati badai. But if we have love, strong love, we can weather the storm. But if we don't, we cannot. Nah saudara, perbedaan dan kekurangan juga memaksa kita menggali lebih dalam satu sama lain dan menemukan hal-hal baik yang sebelumnya tidak kita perhatikan. Differences and deficiencies also force us to dig deeper into each other and find the good that we have overlooked before. Makin dalam kita gali, makin banyak kita temukan kasih yang akan menolong kita menghadapi konflik yang muncul akibat perbedaan dan kerja keras untuk menambal kekurangan. The deeper we dig, the more we find love, which in turn helps us deal with conflicts that arise out of differences and the extra work to make up for the deficiencies. Sewaktu Gail, istri dari Ted Haggard, mantan pendeta sebuah gereja besar di Colorado Springs yang jatuh ke dalam dosa, ditanya, mengapa engkau tetap bersamanya? Dia menjawab, karena Ted itu lebih daripada kekurangan-kekurangannya atau kegagalannya. When Gail, the wife of Ted Haggard, the pastor of a mega church in Colorado Springs who fell from grace, was asked the reason for her staying in marriage, she answered, because Ted is more than his failure. Jadi saudara, kasih yang dalam itulah yang membuatnya tahan menderita. Penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan suaminya yang berdosa. It is the deep love that made her endure the pain and suffering caused by her husband's sinful acts. Mungkin kita berada di situasi yang sama. Mungkin masalah kita dengan pasangan kita, atau anak kita, atau mungkin teman kerja kita. Perhaps we too are in similar situations. Maybe it is with our spouses. Maybe it's with our children. Or maybe it is with our co-workers. Mungkin yang dapat kita pikir atau ingat tentang dia adalah hal-hal buruk. Kita tidak bisa memikirkan apalagi melihat hal-hal baik pada dirinya. Perhaps what we can think about or see is all the bad stuff. We cannot think about, let alone see, the good in them. Orang-orang ini terus membuat kita jengkel. They constantly annoy us. Itulah saat di mana kita perlu datang kepada Tuhan, memohonnya untuk membuka mata kita, supaya kita melihat apa yang ada di balik hal-hal yang buruk. That is the time we need to come to God and ask Him to open our eyes so we may see
behind and beyond all the bad stuff. Saudara, saya mengerti ini tidak mudah. I know this is hard. Waktu kita marah, semua yang dapat kita lihat adalah hal buruk. When we are angry, all that we can see are the bad stuff that they have done. Tapi saudara, Tuhan meminta satu saja. Datang kepadanya dan minta kepadanya membuka mata kita melihat hal yang baik pada dirinya. But God asks us just to do one thing. Take one simple step. Come to Him and ask Him to open our eyes that we may see behind and beyond all the bad stuff. Makin dalam kasih kita, makin tahan kita menderita. The deeper our love is, the longer we can suffer. Equally true. Makin lama kita menderita, makin dalam kasih kita. The longer we suffer, the deeper our love is. Mari sekarang kita masuk ke karakteristik berikutnya dari kasih, yaitu murah hati. Now let's move on to the second characteristics of love, which is kind. Eugene Peterson dalam The Message menerjemahkannya, kasih peduli dengan orang lain lebih dari peduli dengan diri sendiri. Eugene Peterson in The Message translates it, love cares more for others than for self. Murah hati bukan saja berarti peduli, tapi peduli akan orang lain lebih daripada diri sendiri. To be kind is not only to care, but to care for others more than self. Saudara, menyangkut hal mempedulikan orang, kita bisa membagi orang dalam 3 kategori. In regard to caring for others, we can divide people into 3 categories. Pertama yang saya sebut atau panggil, orang yang tidak ada hati. Artinya tidak ada hati untuk orang, hanya punya hati untuk diri sendiri. First is what I call the selfish, those who have no heart for others, those who don't care for others, and they only care for themselves. Mereka jarang berbuat sesuatu murni untuk kepentingan orang, sebab bahkan waktu mereka berbuat sesuatu yang baik, ujung-ujungnya untuk kepentingan mereka. They rarely do something purely for others. Even when they do something good, it is for them too. Kategori kedua adalah orang yang saya panggil orang yang setengah hati. The second group is what I call the half-hearted or the decent. So the first, the one with no heart. Second, the one with the half heart. Orang-orang ini peduli dengan orang sama seperti peduli dengan diri sendiri. There are those who care for self as much as for others. Orang-orang ini hidup berdasarkan prinsip seimbang, yaitu ambil dan memberi dalam jumlah yang sama. The decent live by the equal principle. Give and take in equal amount. Dan mereka juga hidup berdasarkan prinsip cukup. Ya cukup baiklah, jangan keterlaluan baiknya. And they also live by the enough principle. Be good enough but not too good. Kategori yang ketiga adalah orang yang murah hati. Orang yang peduli
akan orang lain lebih daripada dirinya sendiri. The third category are the kind. Those who care for others more than for self. Mereka peduli akan orang lebih daripada diri sendiri, bukan karena mereka tidak peduli terhadap diri sendiri. You see, they care for others more than themselves, not because they do not care for themselves. Mereka peduli dengan diri sendiri, tapi mereka lebih peduli akan orang lain lebih daripada diri sendiri. No, they care for themselves, but they just happen to care for others more than themselves. Kenapa? Sebab kasih selalu mendorong orang peduli akan orang. You see, because love propels them to care for others. Saudara, Allah memanggil kita untuk mempedulikan orang lebih daripada diri sendiri sebab itulah yang diperbuat oleh kasih. God calls us to care for others more than self because that is what love does. Kasih tidak bisa mengasihi diri lebih daripada mengasihi orang. Love cannot love self more than others. Saudara, Dallas Willard dalam bukunya The Spirit of the Disciplines mengajarkan kepada kita bahwa tindak pertama kasih selalu adalah memperhatikan. Dallas Willard in his book The Spirit of the Disciplines teaches us that the first act of love is always the giving of attention. Dia kemudian menerapkan itu ke dalam situasi sehari-hari, yaitu melihat orang miskin di sekitar kita. He then applies it to our day-to-day situation of seeing the poor around us. Ini yang dikatakannya, here's what he said. Jangan menghindar dari, jangan melupakan, dan jangan melenyapkan orang miskin dari depan kita. Therefore, the poor are not to be avoided, forgotten, or allowed to become invisible. Kita mesti memandang mereka sebagai ciptaan Tuhan. Sama berharganya dengan semua di dalam pemeliharaan Tuhan. We are to see them as God's creatures of equal significance with anyone else in the divine purpose. Willard kemudian menjelaskan alasan mengapa kok kita seringkali gagal melakukan hal ini. He then explains the reason why we cannot always do that. Dia menjelaskan, masalah kita bukanlah terletak pada bagaimana kita memandang orang miskin, melainkan pada bagaimana kita memandang diri sendiri. Yaitu kita memandang diri kita berbeda dan lebih baik dari mereka. He explains, our problem is not primarily with how we see the poor, but with how we see ourselves. That we are fundamentally different and better than them. Betul. So true, isn't it? Itulah alasan mengapa kita tidak bisa mempedulikan orang lebih daripada diri sendiri. Sebab kita melihat diri kita berbeda dan lebih baik dari mereka. And that is the reason why we cannot care for others more than self, because we see ourselves different and better than them. Bukankah ini yang sering kita katakan? Waktu kita melihat orang miskin, dasar dia malas, dasar dia memang gak mau kerja. Don't we say this when we see the poor? They're just lazy. They just don't want to work. Waktu kita berkata seperti itu, kita tengah melarang diri kita untuk peduli dengan dia. Ya kan?
You see, when we say things like that, you are lazy, we just don't want to work, we are actually forbidding ourselves from caring for them. Misalnya kita melihat teman kita mengalami masalah, terus kita berkata, dasar sih memang dia orangnya begini, makanya tuh dia begini sekarang. Sama, kita tengah melarang diri kita peduli dengan dia. The same thing when we say about our friend, you see that the reason why that person suffer, they're bearing the consequence of their action, When we say that, we're actually forbidding ourselves. We are stopping ourselves from caring for them. Jadi waktu kita berkata seperti itu, kita berkata, saya tidak seperti kamu. Essentially, when we say things like that to them or about them, we are saying, I'm not like you. I'm better than you. Inilah percis doa orang Farisi itu. And that's the prayer of the Pharisees. Dia merasa dia berbeda dari si pemungut cukai itu. He thinks he is different and better than the tax collector next to him. Jadi waktu kita memandang diri kita tidak beda, tidak lebih baik dari orang, kita akan lebih berbelas kasihan kepada mereka. The moment we see ourselves no different and no better than them, we might have more compassion for them. Dallas Willard menambahkan, Dallas Willard insightfully adds, kita belum melihat secara mendalam apa yang mesti Tuhan perbuat untuk menjangkau kita. We have not looked closely at the lengths to which God had to go to reach us. Kita belum belajar untuk selalu hidup dan bersyukur di bawah bayang-bayang salib. We have not learned to live always and thankfully in the cross's shadow. Bahwa kita tidak lebih baik dari orang. That we are no better than they. Saudara, murah hati atau mempedulikan orang lebih dari kita hanya dimungkinkan melalui salib. To be kind or to care for others more than self is made possible by the cross. Karena disaliblah kita bisa memandang diri kita. Siapa kita sebenarnya? Bahwa kita orang berdosa dan karena dosa kita bukan hanya karena dosa orang itu. Kristus telah mati. At the cross, we see who we truly are. We are sinners, and for our sins, not only for their sins, Christ died. Kita tidak berbeda atau lebih baik dari orang. We are neither different nor better than others. Inilah titik berangkat untuk kita peduli dengan orang. This is the starting point from which we go out and care for others. Kasih tahan menderita. Dan kasih mempedulikan orang lebih dari diri sendiri. Love suffers long and love cares for others more than self. Dua-dua mempunyai titik berangkat yang sama, yaitu salib. Both have the same starting point, the cross. Di salib, kita melihat Allah mengutus putranya untuk menderita dan mati buat kita. It is at the cross
we see God sent His Son to suffer and die for us. Kristus menderita sangat-sangat sakit dan lama. Christ suffered excruciating long and painfully. Kasihlah yang membuatnya meninggalkan sorga, turun ke dunia, dan disalib di kayu salib. It is love that moved him out of heaven into the world and nailed him to the cross. Corrie ten Boom ditangkap, ditahan, masuk penjara, dan 3 anggota keluarganya mati dalam penahanan oleh karena perbuatan satu orang ini. Corrie ten Boom was sent to a concentration camp, and her 3 family members died in detention because of what this man did. Orang ini menghampiri Corrie's family, memohon untuk mereka menolong istrinya. This man came to Corrie's family begging for help to liberate his wife. Karena kasihan, Corrie memberikan semua uangnya. Dia bahkan pergi ke teman-temannya meminta uang menolong orang ini. Out of compassion, she gave all her money. She even asked some of her friends to also give him money. Tapi orang ini pengkhianat. Dia melakukan semua itu untuk menjebak Corrie dan keluarganya. Bahwa mereka bekerja sama menolong orang-orang Yahudi di Belanda. But the man was a traitor. He did that to trap Corrie and her family. That her family collaborated with the Jews, protect the Jews in the Netherlands. Jadi saudara, untuk waktu yang lama Corrie menyimpan kepahitan dan kebencian terhadap orang ini. So for a long time she harbored bitterness and hatred toward this man. Tapi akhirnya dia memilih taat kepada perintah Tuhan untuk mengampuni orang itu. But at last she obeyed God's command to forgive him. Setelah perang berakhir, Perang Dunia Kedua, orang itu ditangkap. After the war, World War II, the man was arrested. Tapi Corrie memilih untuk menyuratinya. But Corrie chose to correspond with him, write letters to him. Dan melalui surat menyurat itulah Corrie menunjukkan jalan keselamatan Allah kepada dia sebelum dia dihukum mati. And through the correspondence, Corrie showed him the way of God's salvation until he was executed. Saudara, yang biasanya membunuh kasih adalah dilukai. What usually kills love is hurt. Sepertinya tuh orang itu tuh memantekkan paku di tangan kita. Itu tuh yang akan menghabisi kasih. It feels like someone pierces a nail to our hand. That's what kills love. Tapi saudara, luka tidak membunuh kasih di kayu salib. But it did not kill love at the cross. Kasih tidak mati karena kasih Kristus lebih besar daripada paku yang dipantekkan di tangannya. Love did not die because Christ's love was greater than the nail that pierced his hand. Jadi berusahalah saya dan saudara. Sewaktu orang melukai kita, kita katakan,
paku itu yang engkau tancapkan di tanganku tidak lebih besar daripada kasih Kristus yang Tuhan tancapkan di hati saya. So whenever somebody hurt us, try to do our best. It's a lesson for both you and me. Say this, what you did to me, yes, it's like a nail pierced into my hand, but it is not greater than the love of Christ that has been pierced into my heart. Mari kita berdoa. Let's pray. Karena Allah cinta diberikan anaknya mati di Golgota membebaskan saya. Dia kelak datang pula, alangkah mulia kasih-Nya pada saya. For God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary's tree, from sin to set me free. Someday He's coming back, what glory that will be. Wonderful His love to me. Amin. Terima kasih. Beautiful message. Thank you, Pak Paul. Terima kasih Tuhan yang sudah mengingatkan kita betapa besar kasih-Nya kepada kita semua. Meresponi firman Tuhan pada pagi ini, kita akan menaikkan pujian bersama. Ingat akan nama Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Take the name of Jesus wherever you go. Saja kau pergi.
mendengarkan persembahan pujian dari Paduan Suara Gereja. Make me a channel of your peace.
Beautiful. Cocok sekali dengan firman Tuhan yang kita dengar tadi ya. Let us be channel of His peace. Kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Marilah siapkan persembahan kita. Saya mengundang mereka yang bertugas untuk maju ke depan. Saya mohon Cik Engga pimpin kita dalam doa. Praise team akan mengiringi dengan pujian. Terima kasih Praise Team. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Sandar pada Lengan yang Kekal. Amat besarlah damai berkat-Nya.
Mari kita menerima berkat Tuhan. Let us now receive benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. May the grace of our Lord Jesus Christ. Biarlah kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa. May the unceasing love of God the Father. Dan biarlah persekutuan dari Roh-Nya yang kudus beserta dengan kita sekalian. And may the fellowship of His Holy Spirit be with us all dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Ibadah telah selesai, puji nama Tuhan, silakan duduk. Mari kita mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, kami semua mengucapkan turut berduka cita kepada Grace Pratama dan juga Tante Ros atas kepergian Bapak Gustaf Monika di Manado. Tuhan akan memberikan penghiburan, kiranya kekuatan terus menyertai seluruh keluarga yang berduka. Sehabis kebaktian, kami memohon agar semua peserta retreat untuk tinggal di tempat karena akan ada pengumuman yang akan disampaikan oleh panitia. Semua peserta retreat ya. Yang ketiga, paduan suara latihan nanti sebentar ada ya, jam 2. Yang keempat, terima kasih bagi mereka yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, khususnya kepada paduan suara. Terima kasih Pak Beni dan Ibu Santi dan seluruh tim paduan suara. Yang kelima, selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Apakah ada di sebelah kanan saya? Yang di belakang mungkin bisa berdiri? Ada ya? Oh ya, siapa namanya? Shirley. Selamat datang Shirley, dari mana? Dari Indonesia? Dari Jakarta lagi datang ya? Oke. Selamat datang. Sebelah sini ada? Tidak ada? Oke. Kemudian selamat ulang tahun. Yang pertama Nori Suci tanggal 17 November. Om Vincent tanggal 18. Ibu Santi. Hilang. Besok ya. Tante Evi tanggal 19. Stacy tanggal 19. Aurelia Caya di tanggal 19. Yang ketujuh Tante Luisa Tan. Oke, demikian selebihnya bisa dibaca di buletin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami menaikkan ucapan syukur atas penyertaan-Mu dalam ibadah pada hari ini. Terima kasih atas pesan yang sudah Engkau sampaikan kepada kami. Kiranya kami selalu menanamkan kasih dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan makan bersama. Engkau berkati hidangan yang sudah disediakan oleh saudara-saudara kami. Berkati mereka yang melayani kami di meja makan. Dan berkati kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.